Ciri-ciri rumah yang banyak jinnya. Lalu bagaimanakah cara mengusirnya agar pergi selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi? Oleh sebab itulah mari perhatikan ijazah di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ciri-ciri rumah yang banyak jinnya. Jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Baik yang muslim maupun yang kafir sama-sama diciptakan oleh Allah dari api. Unsur api itu panas, sehingga ciri-ciri rumah yang ada jinnya, bahkan banyak jinnya, itu hawanya panas. Bukan sekedar panas iklim dan cuacanya saja, tetapi panas hatinya, panas hawanya. Suami dan istrinya sering panas-panasan, sering kelahi, sering bertengkar. Jika ada suami dan istri sering bertengkar, itu ciri-ciri rumah yang banyak jinnya, terutama jin yang kafir. Karena program utama, ini program utamanya iblis, program unggulan, program utamanya iblis, yaitu mengirimkan tentaranya dari golongan jin yang kafir untuk masuk ke rumah, ya, ke setiap rumahnya orang-orang Islam, agar mereka menggoda antara suami dan istri. Antara suami dan istrinya digoda, saling curiga mencurigai. Padahal dasar mereka katanya saling kepercayaan, tapi yang timbul saling curiga mencurigai, sehingga sering bertengkar. Suaminya menyalahkan istrinya, istrinya menyalahkan suaminya. Ini adalah program unggulannya iblis laknatullah alaih. Program unggulannya iblis. Jadi kalau misalnya nih ada tentaranya iblis dari golongan jin yang kafir, kemudian menyebar ke setiap rumahnya orang Islam, menggoda manusia. Nah, menggodanya setan dari golongan jin. Ya, harus tahu nih, setan dari golongan jin, karena setan itu sifat. Sehingga setan itu tidak hanya khusus golongan jin doang, tidak. Setan juga ada dari golongan manusia dan golongan makhluk lain yang membangkang kepada Allah, itu disebut setan. Nah, sekarang kita akan khusus membahas tentang setan dari golongan jin. Setan dari golongan jin itu kalau menggoda manusia, maka sealiran dengan darah kita. Darah manusia yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh ini disusupi oleh setan. Jadi sangat halus, iya sangat halus. Nah, program utamanya apa? Program utamanya adalah menghancurkan keluarga muslim dan muslimah agar mereka bercerai. Yaitu program yang paling unggul, paling utama. Kemudian kalau sudah bercerai, otomatis nih anak-anaknya juga akan kebingungan. Ini rata-rata. Berbeda, walaupun orang bercerai tetapi dia tahu tanggung jawab, maka anak-anaknya tidak akan terlantar. Tapi rata-rata mayoritas kalau suami istri sudah bercerai, bertengkar, ini berantakan. Anak-anaknya broken home, ya kan, sudah berantakan semua. Ini adalah ciri-ciri utama. Ciri-ciri utama itu hawa antara suami dan istri
saling curiga mencurigai sehingga mereka saling tantang menantang. Yang istri menantang minta cerai. Nah, kalau suami yang menantang-nantang ini bahaya. Karena apa? Sekali terucap kata cerai, kata talak, ya itu bisa jatuh walaupun tanpa niat. Udah tak cerai kamu, tak talak kamu, tak pegat kamu, nggak boleh seorang suami ngomong begitu. Inilah bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya ya gampang sebenarnya. Sabda Rasulullah SAW, "Nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'ani." Nawwiru, cahayailah, cahayai, berilah cahaya buyutakum pada rumah-rumah kalian. Bis sholati, dengan cara sholat fardu 5 waktu, bukan sholat sunnah. Sholat fardu 5 waktu kalau nggak bisa jamaah di masjid ya di rumah. Gunakan rumahnya untuk sholat apa saja, dan gunakan rumahnya untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, kalau misalnya rumahnya sudah dipakai sholat, sudah dipakai membaca Al-Quranul Karim setiap saat nih, bukan hanya setiap malam. Malam dibaca, pagi dibaca, siang dibaca, tapi masih saja antara suami istri saling kelahi, maka ini perlu lagi ada tambahan. Tambahannya apa? Ya pengajian. Mengkaji ilmu Islam antara suami dan istri, harus ikut ngaji, memahami tentang ayat-ayat Allah dan hadisnya Rasulullah SAW. Ingat ya, tempatnya jin itu pada awalnya di hutan-hutan, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di tengah-tengah samudra, tengah lautan. Tetapi masalahnya sekarang hutan-hutannya sudah gundul, sudah ditebang-tebang. Bahkan gunung-gunungnya sudah dihancurkan untuk perumahan. Ya, hutannya ditebang, gunungnya dikeruk untuk jadikan tanah uruk dan seterusnya. Sehingga tempat-tempat jin itu sudah pindah ke perumahan-perumahan itu. Wah, rumah-rumah sekarang itu ya sarangnya jin-jin lah. Nah, kalau rumahnya tidak dipakai untuk sholat, tidak dipakai untuk baca Al-Quran, tidak dipakai untuk pengajian, waduh, hawanya panas, saling curiga mencurigai, ucapannya juga pahit-pahit. Inilah ciri-ciri rumah yang banyak jinnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma', thumma yab'athu sarayahu. Fadnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Yaji wahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Fayaqulu ma sana'ta syai'an." Qala thumma yaji ahaduhum fayaqul ma darabtuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Akhrajahu Muslimun, nomor hadis 2813. Ini ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya iblis itu membangun istananya, meletakkan istananya di atas samudra, di atas air samudra. Kemudian iblis mengirimkan tentara-tentaranya. Barang siapa yang mampu mencerai beraikan suami istri, itulah yang akan mendapatkan mahkota dari iblis. Lalu ada golongan jin yang lapor, "Aku sudah bisa menggoda si fulan-fulan seperti ini." Kata iblis, "Fayaqulu ma sana'ta syai'an." Engkau belum berbuat apapun. Kemudian datang lagi setan ya, yang datang lapor kepada iblis, "Aku sudah berhasil mencerai beraikan antara suami muslim dengan istrinya." Lalu iblis yang begini, setan yang begini inilah yang dielu-elukan oleh iblis, kemudian disuruh mendekat dan dikatakan, "Nikma anta, engkaulah sebaik-baiknya iblis, tentaranya iblis." Demikian jawaban kami, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.